Sapot dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami, dua cewek cantik dengan satu pangeran yang lala ya, yang sudah pastinya tahu dong siapa beliau ya. Hari ini kita mau membahas apa enaknya ya? Apa nih Kak? Apa ya? Ya, kita mau membahas tentang generasi Gen Z ya. Oke, di sini sudah ada kakak cantik ya, yang nggak kalah cantiknya dari saya. Namanya Kak Glory. Boleh perkenalkan diri dulu ya, kakakku? Shalom ya. Sobat Mas Sapot dimanapun berada, salam kenal. Udah kenal kali ya? Iya udah kenal ya, udah pernah tayang ya di episode berapa tahun lalu ya? Tahun lalu ya. Dengan saya Gloria Sinaga, saya guru sekolah minggu dari GKPS Cempaka Putih. Oke, guru sekolah minggu ya. Dengan background psikologi. Backgroundnya ya sarjana psikologi. Oke. Dan yang sudah terkenal, jadi tak usah dikenalkan. Baiklah, kita akan memulai diskusi kita, perbincangan kita pada kesempatan ini, dan sebelumnya kita akan berdoa. Doa dibawakan oleh pendeta. Oke, silakan Bang Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berbincang-bincang melalui podcast ini, dan kami serahkan kegiatan kami pada saat ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga melalui podcast ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan podcast kami ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bang Pendeta dan Kak Glo sudah meluangkan waktu untuk kita boleh diskusi bersama tentang generasi Z. Nah, apa itu generasi Z? Sebelumnya aku mau kita nyanyi nih, karena kita bicara soal generasi Z. Kalau di gereja tuh generasi Z masih kategori sekolah minggu ada ya Kak ya? Ada, iya. Ada. Nah, nanti akan dikupas secara mendalam oleh pakarnya di sini, ada dua ya. Oke. Burung pipit yang kecil, tahu ya? Dikasih Tuhan bahwa kita mau punya image bahwa semua itu anak-anak Tuhan dan semuanya pasti dikasihi Tuhan. Amin. Oke, kita nyanyi sama-sama. Ada gerakannya kan Kak Glo? 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, berarti memang semua manusia dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Nah, kita mau spesifik bicara soal kasih Tuhan kepada manusia lewat generasi Gen Z tadi ya Kak ya. Oke, kita bicara soal Gen Z. Gen Z itu usia berapa nih Kak? Ya. Gitu ya, mungkin dari situ dulu ya, supaya kita tahu nih. Apa sih yang Gen Z ini gitu ya? Gitu, bener-bener. Kita bicara Gen Z ini nggak tahu ini Gen Z-nya. Saya pikir nanti makanan lagi. Ya, gimana Kak Glo? Kalau kita bicara tentang generasi ya disingkat Gen ya, Gen Z gitu. Nah, Gen Z itu mulai dari yang kelahiran antara tahun 1995 sampai 2020. Setelah 2020 ke sini namanya Gen Alpha. Oh, Gen Alpha. Oke. Tapi kalau generasi di atasnya Gen Z itu ada millennials ya. Jadi yang lahir sebelum antara 80-an sampai 95 lah gitu. Di atasnya lagi ada Gen Y, ada Gen X gitu ya, gitu. Nah, kita nggak bahas yang lalu-lalu lah, udah ketuaan ya. Udah ketuaan ya. Saya masuk ya tingkat tinggi juga ya. Milenial aja kayaknya sudah tua ini ya. Iya. Abang di mana nih? Tahu lah kita milenial lah. Iya, tahu ya. Oke. Nah, tadi usianya mulai 95 ya tadi Kakak bilangnya. Berarti sampai 2020. Kalau 2020 berarti kan sekitar 25 tahun lah umurnya, dari 0 sampai 25 tahun. Yang sekarang di sekolah minggu, berarti itu di kelas berapa tuh Kak? Sekitar umurnya ada di kelas remaja lah Kak. Kelas remaja, kelas tengah ada lah ya, yang sekarang. Kelas tengah sekarang mulai SD sampai SMP, SMA masih yang sebelum Malua ya. Sebelum Malua. Ya, itu di remaja. Ya, berarti yang kelas kecilnya dia mulai kalau usia 0 sampai 5 tahun tuh Gen Alpha ya. 0 sampai 5 tahun Gen Alpha, berarti 5 tahun ke atas ya, berarti masih itu. Kelas di sekolah ya, minggu. Sekolah minggu, kalau di sekolah minggu kalau kami di Cempaka Putih
tahun, 6 tahun masih di kelas kecil karena kecil. masih belum naik ke kelas SD kan. Kalau SD baru kelas tengah gitu. Oke. Ya, kita udah tahu ya teman-teman, generasi Z itu usianya tadi sudah disampaikan Kak Glo. Nah, kita mau bicara nih usia yang mulai dari tahun 95 itu tadi ya Bang Barus ya, sampai 2000 ya sebelum 2020. Nah, itu gimana sih spesifik ciri Karakternya gitu ya. Iya, gitu. Karakternya. Ya, gimana tuh gitu kan? Ya. Kalau kita bicara tentang karakter generasi Z, kalau kita yang awal-awal ya, kita ngomong dari yang 95 sampai 2000 awal ya, itu kan kita lihat perkembangan teknologi sekitar tahun 2000 itu kan tinggi sekali, cepat sekali ya. Jadi generasi Z tuh generasi yang udah melek teknologi dari bayinya ya. Sudah. Atau kita suka ngomong, oh mereka tuh digital native karena dari bayi udah bisa pegang smartphone. Kecil-kecil mungkin udah 1-2 tahun udah Makan aja udah pakai smartphone makan gitu ada ya. smartphone atau walaupun tablet. smartphone-nya belum secanggih yang Sekarang ya, Belum, generasi alpha ya. Tapi udah mulai yang namanya kayak dulu iPad mini gitu-gitu kan udah mulai itu ya tahun 95 ke atas tuh. Nah, terus mereka karakteristiknya selain digital native, mereka tuh fast learner, jadi cepet sekali belajar karena yang mereka lihat itu kan sekarang banyak kan yang digital ya, digital. Jadi internetnya juga cepat didukung sekarang. Jadi kemajuan teknologinya cepat, perubahannya cepat gitu. Jadi mereka tuh cepat juga menyesuaikan diri dengan teknologi. Melek teknologi, Kak. Melek teknologi. Ya. Selain melek teknologi, apa nih hal-hal karakter dari atau hal-hal positif dari anak-anak generasi Gen Z ini ya Terus Kak ya? mereka juga karena punya pengetahuan yang luas, mereka banyak tahu ya. Banyak tahu ya. Pengetahuan mereka banyak Oh, iya, tahu iya. karena kan mereka kayak apa ya, apapun ada di sosial media, apapun ada Terbuka di berita, gitu ya, Kak, ya? terbuka wawasan mereka kan, jadi informasinya cepet deras masuknya. Jadi mungkin kalau dulu kita nggak tahu istilah-istilah apa gitu, anak sekarang udah paham gitu ya. Punya banyak istilah Ya, mereka punya. Mungkin itu juga Kak Yan, makanya apa tuh, Bang? anak-anak sekarang agak susah ini nyambungnya dengan generasi orang tua ya. Karena orang tua lebih banyak cerita yang dulu boleh kita- dulu boleh. ya, mereka pengalaman hidup yang dulu. Pengalaman. Datang, Mas Makasih Parjo. loh Om ya, Om Halo. baik banget ya Om ya. Aduh. Makasih. Banyak berkatnya ya Om ya. Siapa? Oke, ya silakan sambil dinikmati Ya, ya, biar ya. nggak tegang gitu. Ya, Ya, jadi gimana? satu karena mereka pengetahuannya luas, berbagai informasi mereka dapatkan sehingga mereka rasa ingin tahunya juga Tinggi tinggi, ya, Kak? dan Tinggi, itu mereka iya. bisa akses. Ada Google, Ada Google. ada sekarang juga ChatGPT segala macam, mau nanya apapun bisa gitu ya. Oke, ya. Nah, terus akhirnya mereka kalau informasi banyak, mereka akhirnya mudah berpendapat gitu. Jadi ekspresi mereka tentang banyak hal juga banyak ya. Karena mereka berpendapat, ingin jati dirinya mereka juga keluar. Cuman mereka juga tergantung banget sama yang namanya sosial media. Jadi kehidupan mereka tuh sekarang banyaknya di sosial media. Sosial media. Hampir rata-rata anak Gen Z atau generasi Z itu mereka punya sosial media dan aktif gitu. Tapi platformnya nggak FB kayak kita ya. Mereka udah Mereka yang, AI. mereka IG, Instagram, ya, terus juga IG, mereka ya. aktif di TikTok gitu Iya. ya. Gitu. Beda gitu. Iya, beda-beda ya. Ya, Kalau zaman kita masih Facebook ya, Bang. Ya, terus karena kecepatan juga dari teknologi itu, semua kan serba instan nih sekarang nih. Kayak kopi instan. Instan ya, kayak tadi ya. Tiba-tiba langsung ada kopi loh gitu ya. Ya, jadi Oke. Itu nanti kayaknya efek negatifnya Efek- juga gitu ya. sehingga Oke. mereka kayaknya mau apa-apa tuh serba cepat, Serba gitu. cepat, Informasi oke. pengen cepet gitu, nggak mau menunggu gitu. Karena kan sekarang kalau dulu kan zaman aku internet tuh masih nit masih bunyi gitu ya. Kalau sekarang begitu klik langsung masuk, begitu klik langsung Iya, masuk kan. Nah itu iya. nggak, waktu tunggunya kan hampir nggak ada ya. Jadi anak sekarang cenderung lebih nggak sabar gitu, lebih pengen cepet tahu. Kayak janjian juga zaman ya beda lah ya. Kalau zaman aku gitu kan, kalau janjian tuh udah di mana gitu. Kalau Iya, sekarang iya. selalu nanya ya. Kalau dulu kan nggak, pokoknya jam segitu, Janjian, tanggal segitu, segitu, udah udah kita gitu, pasti iya. ketemu. Nah kalau sekarang kan udah diupdate statusnya Oh. gitu.
Saya jadi ingat ini Kak Glo. Iya gimana? Bang? Banyak sekarang guru sekolah minggu itu yang agak sedikit tidak bisa masuk kepada anak-anak sekolah minggunya, apalagi guru sekolah minggunya itu zaman yang berbeda ya, yang sudah sedikit tua lah kita katakan. Nah tadi Kak Glo bilang kan anak-anak yang Gen Z ini kan informasinya ini sudah cepat ya, jadi merasa anak-anak ini tidak terjawab gitu loh dengan kehadirannya guru yang zamannya itu tidak bisa menjawab situasi ataupun pertanyaan dari kehadiran anak-anak gurunya ngelihatnya ke saya banget ya. Maksudnya apa? Gitu ya. bukan Kak, kalau Kakak kan Gen Z juga nih. Enggak Gen Z loh Bang, udah Gen apa aku? Milenial aku ya. Oh, milenial ya. 38 aku Kak. Berarti udah iya kan di atasnya Gen Z. Iya, tapi aku, kan Bang. kalau kita lihat guru, kalau kita bawa sermon guru-guru biasanya kan aduh anak-anakku nakal. Suka menjawab. Nah, jadi sementara orang tua dulu kan kalau anaknya menjawab itu dianggap melawan kan gitu kan. Padahal yang sekarang itu menjawab karena dia tahu kan gitu kan. Iya, Gimana? Itu karena perbedaan generasi tadi Generasi ya. Kalau tadi, zaman dulu kan ya. informasinya hanya tahu satu arah Satu gitu. arah, yes. Dan anak rata-rata kalau pengen tahu informasi ya cuman dapatnya TV, Iya, koran. iya, itu pun hitam putih ya Pak ya. Sekarang kan udah mau nanya apapun ask Google Iya, gitu ya. iya, Nah, jadi iya. kayak kesulitan saya juga guru sekolah minggu ya. Jadi apa, Iya, guru kesulitan sekolah memang minggu. anak sekarang lebih nggak bisa diem ya, karena memang mereka taunya banyak gitu. Jadi begitu nyampe dia langsung tebak-tebakan gitu. Kita harus cari selah mana yang membuat metode hal itu, bahan itu jadi menarik yang mereka kira-kira nggak akan tahu gitu loh. Jadi cara mungkin kalau kita ngomong hari ini ceritanya tentang seorang Daud dan Goliat misalnya, siapa tahu Daud, pasti mereka akan jawab aku tahu Daud nih, Iya, ini, tahu ini. semua Musuhnya pasti Goliat Kak. Habis gitu nanti kena sama ahli-ahlinya sininya nggak mati Kak gitu. Cepet mereka udah. Jadi guru yang Ya. gen milenial Iya. terbatas Bingung, informasinya iya. kan gitu. Sementara kan ya itu bahannya anak-anak Iya. udah tahu. Iya. Iya, nah. Aduh, luar Jadi biasa ya ya. mungkin kita perlu cari trik gimana tebak-tebakan sama mereka gitu, cari Oke. strategi. Iya. Strategi yang Intinya, bisa membuat mereka buat juga tertarik. gitu. Walaupun Nah, dengan pesan yang sama Dengan ya. pesan yang sama. Jadi misalnya Nah. kalau kita ngomongnya pasti mau Daud sama Goliat, ya kita berstrategi lah dengan mereka. Adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Seorang yang pemberani. Wah langsung nanti nebakan Yusuf. Apa siapa. Oke, nah tapi ini beda loh karena dia ini seorang yang tekun gitu. Mulai bingung lagi mulai kan. bingung, siapa nanya lagi nih gitu ya. Kira-kira kayak gitu Padahal ya. tokohnya sudah jelas-jelas. Tapi gitu. jadi kita mau ajak dulu sifat-sifat Daud itu kita tanyain dulu ke dia, pemberani loh, terus dia pengalaman, dia latihan loh, supaya dia tuh kalau melakukan sesuatu pasti tepat sasaran gitu. Nah, dan mulai mikir lagi siapa ya? Siapa yang ya? kayak gitu. Siapa ya? Oke, Nah, iya. seperti itu Kak. Iya, oke. Nah, itu tadi pengalaman di Kelebihan, sekolah minggu. kelebihan. Nah, kalau pengalaman pribadi secara langsung di rumah, ini kayaknya nih abang dan kakak nih kayaknya anaknya termasuk generasi apa nih? Gen Z Kak. Gen Z Aku ya. punya 2 oke. Gen Z di rumah. 2 Gen Z di Aku rumah. alfa kayaknya Kak. Siapa? Olia Olia? kelas 5 SD masih. Oh, 5 dia SD masuk. masih Gen Z. Gen Bang. Z, Gen ya. Z. Kalau yang 5 tahun Bang. 5 tahun ya. 5 Oh, tahun. berarti dua-duanya ada. Iya, dua-duanya Gen Z. Iya. Ketika ya tadi kan udah disampaikan kakak nih, emang benar nggak sih anak di rumah itu juga seperti itu? Ya, memang anak-anak Langsung contoh nyatanya nih di rumahnya ada nih yang begini yang benar kak gini gitu iya, ya. jadi memang anak Gen Z itu lebih ekspresif ya. Jadi suatu hari pernah ini Jonathan dan Joseph namanya Iya, di rumah ya. di Sekarang rumah. mereka udah kuliah. Kuliah. Waktu mereka SD tuh kebetulan dedinya merokok ya. Terus mereka dapat informasi dari sekolah merokok itu bahaya dan Bahaya segala untuk macam kesehatan ya, gitu. untuk kesehatan ya. Kalau zaman kita dulu orang tua salah ya udahlah ya kita Iya, diamin. diam Sekarang aja. nggak, pulang dedinya kerja, terus di meja makan dia panggil Dedi, saya mau ngomong sama Dedi katanya gitu. Oh, Mereka dua, oke. terus ada apa? Terus langsung Dedi tahu nggak bahaya merokok? Oh, Itu nggak baik, itu racun. Ini aku diajarin guruku tadi dan aku udah googling juga. Dia juga searching Oh, gitu. langsung searching juga ya? Di dalam rokok kandungan racunnya ada nikotin. Lengkap di dalam dia jelaskan rokok. itu. Ya, berarti dijelasin. dijelaskan spesifik ya kak ya? Iya, Jadi Oke. informasinya dia dapat. Oke, Ya. Nah terus
Nah, gimana? Jadi kebetulan Bapak Jojo jadi kaget juga ya, tiba-tiba kok kayak didakwa gitu di depan anak dua nih. Nah, cuman saya bilang tenang, karena kalau kau marah, emang betul informasinya seperti itu kan, itu knowledge yang mereka dapatkan. Jadi mereka, kita sebagai orang tua kalau dikoreksi oleh anak-anak kita, ya kalau memang itu memang salah ya kita harus bilang oke. Jadi mau belajar deh untuk berhenti merokok gitu ya, misalnya seperti itu ya. Jadi nggak langsung tahu apa kamu, emang bener informasinya ya gitu. Nah padahal emang bener gitu, mereka nyari gitu dan mereka mendapat. Jadi karakteristik Gen Z, mereka tahu informasi, mencari dan mau mengkonfrontasinya dan berpendapat. Kalau kita misalnya halangi itu, nanti mereka jadi nggak ekspresif ya. Dan itu malah yang membuat kalau sekarang kita sering dengar kenapa disebut generasi strawberry gitu. Iya, itu benar-benar. Nah, jadi mungkin itu adalah salah satu treatment yang agak keliru dalam membesarkan mereka gitu ya. Jadi saat mereka harusnya berekspresi mungkin nggak boleh diredam gitu. Terus saat mereka mau exploring nggak boleh diredam. Jadi kayak semua di-provide, disediakan supaya maunya mereka tuh ya udah tenang-tenang aja. Nah itu nggak membentuk mental health yang tangguh jadinya. Padahal saat mereka sedang berproses seperti itu ya nggak apa-apa harusnya. Cuman kita siap apa enggak dengan kekagetan seperti itu. Iya. Kak, ini ada yang menarik sedikit ya. Tadi kan kelebihan Gen Z ini kan mereka bebas ini mencari informasi kan gitu kan. Jadi banyak sekarang kecenderungan kita katakanlah pemuda ya, ini pasti Gen Z ini ya. Pemuda-pemuda ini karena banyaknya informasi itu berdampak kepada mentalnya. Iya, jadi kadang-kadang Gen Z overthinking namanya. Iya. Jadi banyak orang yang minder gitu. Ya mungkin informasi yang dia dapat, tren ini anak gadis sekarang ini adalah tren Korea contohnya kan, yang kurus-kurus. Jadi ketika agak sedikit berisi badannya itu bisa berefek negatif kepada dia kan. Nah ya itu karena dia kan sangat terpengaruh oleh media sosial ya. Jadi kayak misalnya yang dia lihat artis Korea Lisa Blackpink lah, siapa aku juga nggak hafal ya. Sama. Ini mereka afiliasinya tuh harus seperti begitu. ini. Nah, itulah tugas kita sebagai orang tua di rumah, guru di sekolah minggu. Jangan misalnya memberikan labeling atau konsep diri yang malah membuat dia down gitu. Misalnya udah kau gaun Dut, jangan makan banyak-banyak. Nah, itu kan jangan begitu. Sementara dia lihat konsepnya Blackpink, Lisa Blackpink itu langsing di rumah terus dia lagi makan banyak. Dilarang gitu ya Kak. Ya sebenarnya jangan begitulah kalau melarang kalau dengan labeling gitu. Jadi dia konsep dirinya jadi nggak bagus. Nah untuk anak-anak ada sih yang mengkonfrontasi gitu di sekolah minggu kebetulan. Kayak misalnya Kak, teman-teman aku selalu dia ada istilahnya apa picky katanya. Jadi kayak suka milih-milih gitu ya. Pick me apa gimana lah gitu. Terus kenapa kamu nggak dipilih? Iya karena aku hitam katanya gitu. Padahal sih aku ngeliat-ngeliat juga nggak hitam-hitam banget sih sebenarnya. Nah terus menghadapi anaknya seperti itu, terus aku tanya, kenapa dek kamu kok bisa merasa dirimu? Iya, dibandingkan abangku sama adekku aku paling hitam. Nah terus aku akhirnya gimana ya, harus bilang bahwa hitam juga manis, hitam juga baik gitu. Terus aku lihatlah ada beberapa di Instagram tuh Pragawati yang hitamnya ekstrim gitu. Nggak sampai nyanyi kan Kak? Hitam manis gitu kan. Ya, jadi aku bilang, ini deh maksudnya semua warna ini cantik-cantik kan, iya, bagus-bagus, punya keunikannya masing-masing gitu. bilang ya kayak. Jadi ya itu jadi masih berperang setiap minggu jadi begitu kayak misalnya kayak kemarin Natalan kan di make up gitu ya, terus udah menor nggak Kak? Aku menor nggak? Aduh, aku enggak cantik loh. Aku bilang nggak menor kok, bagus. Berarti vonis yang di sekitar dia karena dia banyak informasi itu bisa mempengaruhi mental dia gitu. Betul. Ada sedikit pengalaman ini, jadi saya agak sedikit pengalaman teringat gitu ya kan. Ini anak saya yang paling besar itu agak gemuk badannya dan dokter sudah menyarankan supaya agak dijaga diet malah harus diet. Kayaknya bagian ini aku diam aja deh. Enggak, tadi Bang. Aku saya sedikit apa yang dibilang Kak Glo tadi kan,
karena kamu ini gemuk gak gini, itu akhirnya membuat Konsep kesehatan diri, mentalnya ya, terganggu betul, kan konsep gitu. diri. Jadi sementara dokter sudah mengatakan ini harus didiet Diet, karena gimana? sudah overweight katanya kan. Dengan umurnya sekian, berat badannya sekian, dan ini sudah harus hati-hati gitu kan. Nah, kita terkadang kau sudah gemuk loh, kurangi makannya karena ini gimana nih gitu kan. Sementara informasi yang dia dapat dengan handphone ini kan memang dia harus mengakui kurus itu cantik, lebih cantik, kurus pasti ada informasi yang dapat seperti itu kan gitu Betul. kan. Nah, kalau aku lebih bilangnya gini, ini sama anakku ya, Jonathan dan Joseph. Jadi dari kecil memang aku selalu menanamkan ke mereka makan yang banyak, tapi bergerak yang banyak juga. Jangan sampai nanti terjadi obesitas kalau aku bilang. Nah, terus aku juga nggak membiasakan mereka makan gula banyak-banyak gitu. Jadi sekarang kalau mereka udah makan minum sesuatu yang manis, jangan nanti diabetes gitu bilang. Jadi pertama pembiasaan diri dari rumah ya, Bang. Jadi kita nggak membiasakan anak makan gula berlebihan, makan gorengan, ya pokoknya makanan sehat lah ya. Nah terus kita memberikan konsep diri ke mereka, tubuh baik yang dijaga harus proporsional supaya kamu mudah bergerak. Kalau aku bilang gitu, jadi nggak bilang tentang oh kamu gemuk, enggak, tapi yang enak di badan kamu gimana, bisa lari nggak? Kebetulan anak-anak aku memang suka membiasakan mereka untuk olahraga. Aku mau badanku gede katanya, kan mereka juga punya konsep diri ya, cowok-cowok pengen badannya keker gitu gitu ya. ya. Aku bilang, ya belum waktunya untuk fitness karena masih kecil ya. Sekarang kamu main bola aja dulu, sering main keluar dulu, jangan di depan handphone aja mainnya, jangan jempol doang yang gerak, jempol doang nanti yang langsing gitu. Ya, jadi kamu keluar main bola. Nah terus akhirnya itu jadi satu kebiasaan untuk berolahraga. Nah akhirnya mereka sendiri yang nggak nyaman kalau misalnya aduh udah sempit nih bajunya katanya gitu, mananya yang sempit, perutnya doang. Aku bilang iya kebanyakan makan. Jadi dia sendiri yang akan memutuskan untuk aku harus mengurangi berat badan gitu. Metode komunikasinya aja Kak ya. Iya, betul. Karena memang banyak sekali kesehatan mental yang terganggu di generasi sekarang ya, banyak. Bahkan generasi remaja pun sudah ada yang sampai bunuh diri gara-gara. Iya betul, karena konsep diri yang salah itu. Salah tadi. Bang, makanya kalau kita ngomong tentang berat badan ini kan justru kalau semakin kita suruh diet, semakin kita rem itu malah membuat dia jadi makin nggak terkendali, kadang frustrasi kan. Jadi lebih baik kayak membuat mereka untuk bergerak, membuat mereka untuk sadar bahwa kesehatan tuh baik loh. Kamu bisa lari enak, kamu bisa bergerak cepat ligat gitu. ya. Terus kalau milih baju nggak susah gitu. Tapi iya, kan emang susah sih kalau tapi nggak bilang kan. Jadi kan kayak gitu bilangnya ya Bang, bukan jangan makan lagi nanti tambah gemuk gitu. Nah mungkin di rumah juga menu bisa kita setting. Kalau udah malam kita mungkin yang jangan digoreng misalnya gitu. Ini ada yang menarik juga ini Kak. Biasanya kan tadi Kak Glory bilang kan Gen Z ini kan mulai 1 tahun dia sudah melek teknologi kan. Bahkan kalau kita perhatikan mulai dia supaya anaknya tenang gitu, udah dikasih handphone di depannya, jangan nangis, kasih handphone, akhirnya tergantung dengan handphone kan gitu kan. Kira-kira efeknya ke dalam kehidupan dia gitu kan, kalau kita lihat ketika dia sudah memang hidupnya kan di teknologi nih. Betul. Sementara dalam realita kan terkadang kan kita harus meninggalkan teknologi juga sesekali kan gitu Ya kan. betul. Itu Ya. gimana kira-kira? Pertama satu keteladanan juga dari orang tua ya. Apakah kita juga kembalikan ke diri kita ya. Kita bisa nggak juga di depan anak-anak saat dengan anak-anak kita berhenti nggak menggunakan gadget, handphone, smartphone, kita benar-benar berkomunikasi dengan nyata. Jangan lagi sampai gini, belajar ya gitu. Kan anak juga ngeliat, mami juga pegang handphone, gimana mau ngasih contoh gitu ya. Jadi harus jadi teladan dulu, satu dari orang tua itu. Dan yang kedua, jangan terlalu cepat juga membelikan handphone kepada anak di bawah 16 tahun kalau boleh. Bahkan pemerintah Australia ada undang-undang ya, bahwa 16 tahun tuh nggak boleh dulu punya smartphone, terus nggak punya media sosial dulu, karena kan media sosial setelah 16 tahun gitu. Nah terus juga selain itu kita juga harus
memberikan ke mereka lebih banyak kegiatan yang bonding dengan kenyataan. Jangan kenyataan yang ada di virtual gitu, tapi kenyataan yang betul-betul misalnya dibawa nggak anak-anak main sama temennya, dibawa nggak dengan ketemu saudaranya. Hari Minggu biar aja mereka main-main di gereja. Kalau misalnya mama papanya, malah anak-anak dulu, seingat aku dulu mereka senang main bola kalau pulang gereja di ruang sekolah minggu. Di ruang sekolah. Dan memang itu kami biarkan supaya mereka nggak main handphone terus gitu ya. Bukan Kak. main handphone sama-sama loh ya, bukan. Tapi main bola sama-sama. Jadi handphonenya kalau hari Minggu simpen gitu. Jadi ada aktivitas yang benar-benar nyata gitu dengan kelompoknya, dengan usianya. Terus juga mereka exploring gitu, penting. Misalnya pernah nggak kita misalnya bawa mereka ke ya trekking kecil-kecilan deh gitu. Main ke alam gitu ya. Atau kalau nggak ya main di playground, atau jangan naik mobil kemana-mana, misalnya boleh deh naik transportasi umum, misalnya naik Transjakarta atau naik LRT. Kan sekarang udah enak nih ya Jakarta ya gitu. Atau liburannya yang membangun yang bisa mereka melihat kenyataan gitu. Saya ngasih anak itu bermain handphone bebas itu hanya Sabtu Minggu. Jadi keluarga juga sempat ngingatin itu. Nanti anakmu ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Sekarang kan semua udah pakai handphone gitu kan. Tapi ketika kita lihat seperti ini tadi kondisi, ternyata memang ada realita yang tidak selamanya seperti dunia maya kan gitu. Betul, kan betul. Dan anak juga harus paham tentang itu. Jadi menarik juga ini kan En. Berarti Kak, mereka dengan melek teknologi itu termasuk nggak sih bagian dari kelemahan anak generasi Z itu, atau apa yang bisa kakak atau ini sampaikan? positif malah gitu kan? Atau apa yang bisa kakak paparkan tentang tadi kan kita itu bicara tadi kelebihan dari generasi Z itu. Kalau hal-hal yang kurang baiknya supaya bisa kita nanti nih ada tips dan trik gimana untuk bisa peran orang tua nanti, lalu bagaimana peran gereja gitu Kak. Yang pasti kita harus memberikan kepada mereka pengetahuan, mendampingi mereka dalam tumbuh kembangnya, dalam arti bisa membedakan ini yang kenyataan, ini yang virtual gitu. Misalnya kayak kita misalnya kalau mereka konsep diri harus langsing, harus kayak seperti tadi anak perempuan gitu ya. Kita lihat ini kenyataannya seperti apa, berapa persen sih orang dengan berat tubuh ideal yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dengan pola hidup yang baik. Ada juga kan role model yang tentang mereka olahraga, disiplin, makannya gitu, itu bagus ya. Jadi kita mendampingi nih tumbuh kembangnya ya Kak ya. Jadi nggak dilepasin mereka dengan handphonenya tanpa kita kendalikan. Terus satu itu dibatasin. Yang kedua bersama-sama nih kita misalnya di gereja bersepakat orang tuanya. Jadi nggak cuman satu boleh, si B nggak boleh, satu itu kan bingung jadinya. Kita sepakat nih kalau di gereja hari Minggu semua handphone kasih ke papa mama, mereka ke ruang sekolah minggu, lalu mereka beribadah, lalu mereka bermain sama, nggak pegang gadget. Jadi itu membentuk komunikasi bersama. Kurasa itu bisa dimulai dari sekolah minggu sekolah ya, minggu, gitu. Jadi ya sepakat itulah. dulu orang tuanya gitu. Jadi mungkin boleh kita ngobrol, kesulitannya kan sama nih, anak kalau udah main handphone susah di break gitu. Nah, ataupun kalaupun setelah begitu selesai sekolah minggu cepet-cepet diambil HP-nya dari mamanya gitu. Nah, kalau satu dikasih satu enggak, satu kasih satu enggak, itu malah jadi anak si ini kok boleh Boleh, mas ini boleh, boleh kita sepakati hari Minggu tanpa HP sama sekali di gereja, gitu misalnya. Ini masalahnya di rumah kadang nggak seperti itu gitu kan. Orang seperti yang dibilang Kak Gitu Glo pula kan. Anak-anak nggak boleh megang handphone. Rupanya papa mamanya komunikasinya di handphone terus. Gitu pula ya. Kayak Bang Berarti Rolandi memang tetap gitu ya. kan. Itu kayaknya memang untuk teladan itu untuk semua generasi deh kayaknya ya. Ulang holak katanya. Iya memang. Jangan hanya perkataan gitu ya. Juga teladan tadi itu juga untuk semua generasi, berarti itu tips dan triknya ya gitu. Terus gimana Kak, yang tadi saya tanyakan tadi belum kayaknya ya, apa sih hal-hal yang kurang baiknya dari karakter mereka gitu loh Kak? Gen Z ini ya. Gen Z ini. Kalau Gen Z mungkin yang karakter yang pada dasarnya karena mereka tahu banyak informasi, kadang mereka overthinking. Overthinking ya. Jadi karena kebanyakan informasi ya, terus
Udah gitu beberapa kasus mereka yang udah menginjak remaja tuh, mereka kan kalau di sosial media tuh atau aplikasi-aplikasi banyak platform tentang mendiagnosa tentang self mental health ya. Jadi kayak self diagnose gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada hal yang baik, tapi ada hal juga yang kadang-kadang nggak tepat gitu loh, self diagnose itu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan diisi terus nanti, oh aku kondisi mentalku nih lagi nggak baik nih. Gitu. nggak baik nih. Oh aku jangan-jangan kena schizofren, aku ada kecenderungan bipolar. Nah, itu kan sebenarnya nggak secepat itu ya kita secepat bisa itu menjudge dengan hanya dengan jawab beberapa kuesioner atau beberapa aplikasi ya. Nah itu tolong ya supaya jangan terlalu ke anak-anak, makanya kita harus selalu dampingi. Apapun problem mereka, kita komunikasikan, jangan mereka mencari sendiri, gitu ya. Nah ini kan yang problem sekarang yang lagi hits nih beberapa bulan terakhir ini beberapa kasus bunuh diri ya. Iya benar-benar anak mahasiswa ya. Nah jadi yang terakhir yang itu memang kasus yang agak memukul tuh karena saya kenal sama orang tuanya gitu yang di Surabaya itu. Gitu ya, saya kenal orang tuanya dan saya nggak nyangka sama sekali karena orang tuanya itu baik banget gitu loh. Kok bisa? Nah rupanya setelah ditelusuri anak ini mengalami depresi karena bullying ya. Bullying. Sistem konsep diri aku nggak kurang jelas ya kenapa dibulinya. Terus akhirnya dia depresi dan ketawanya waktu COVID karena kan COVID di rumah terus di rumah ya. COVID dia depresi, kelihatan mengunci berperilaku yang berbeda dengan biasanya. Akhirnya orang tuanya membawa dia ke psikolog, akhirnya juga berobat ke psikiater. Tapi ya itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia anaknya bunuh diri gitu loh. Nah itu makanya kita perlu yakinkan pengenalan kita terhadap anak kita ya. Jadi masalah apa yang mereka hadapi, jangan mereka diagnosa sendiri, jangan pikirin sendiri ya, harus terbuka komunikasi dengan kita gitu. Anak Gen Z karena dia merasa tahu segalanya, kadang-kadang merasa orang tua tuh nggak penting ya, dan orang tua nggak up to date. Nah akhirnya tetap kita harus komunikasi, kita juga mengupgrade diri supaya sama nih ngomongnya gitu. Dan yang pasti kita mau mendengarkan, jangan ngejudge gitu loh. Misalnya kayak ketika dibilang, ya kamu nih gemuk gitu. Mama kamu gemuk, makanya makan jangan banyak-banyak misalnya kayak gitu ya. Makin down ini anak nih. Kamu tetap cantik kok. Kamu yang penting kamu sehat kan ya gitu. Tapi baik loh kalau misalnya kamu boleh menjaga tubuhmu supaya lebih sehat lagi. Ya mungkin fokusnya bukan soal penampilan yang cantik gitu, tapi kesehatan gitu ya Kak. Terus mengedukasi gitu, seperti itu ya. Dan kebaikan buat dia sendiri juga, biar mudah bergerak gitu. Oke. Berarti mereka ini bisa juga nggak sih Kak kelemahan itu kurang sabar, nggak stabil emosinya anak-anak Gen Z ini? Ya karena memang kan platform kita digital ya, digital itu dalam sepersecond udah berubah. Makanya platform yang paling tinggi ratingnya kan YouTube gitu kan. Jadi makanya kita sebagai generasi yang sekarang nih harus menyiapkan, kalau misalnya kita ngajar sekolah minggu ya konteksnya, menyiapkan metode yang menarik gitu ya. Jadi tiap minggu tuh anak kayak menanti-nanti akan apa nih gitu. Kira-kira Kak, apa ya, ada nggak tantangan dalam dunia pekerjaan untuk kepada generasi Gen Z ini? Karena kan kalau kita lihat sekarang kan, ini kan orang-orang Gen Z ini yang cari uang gampang dengan YouTube contohnya kan, dengan bikin ini udah jadi duit, bikin TikTok jadi duit kan gitu kan. Masuk dalam dunia kerja harus kerja keras, harus kira-kira gimana? Iya, katanya generasi yang melempem gitu, nggak benar. Itu generasi strawberry tadi, cengeng gitu kan, nggak mau kerja keras. Ya itu mereka harus kita kembalikan pada kenyataan bahwa nggak semua yang dilihat itu seperti itu. Kenyataan pekerjaan kita harus memberi edukasi juga ke mereka ya. Berapa sih orang yang berhasil di TikTok persentasenya? Berapa sih orang berhasil dari jadi influencer, jadi selebgram? Berapa yang top gitu? Mencari follower sampai 3.000 susah nggak? Nggak gampang. Ya kan? Jadi kita ngajak udah berapa nih followernya nih? Kita mesti jangan lupa ya abang-abang yang ngerekam kami di jadi kita mesti realistis gitu, lihat kenyataan, jangan
kan sekarang kalau ditanya anak-anak mau jadi apa, mau jadi YouTuber Ya, gitu YouTuber, ya, ya. karena dilihatnya Gampang, cuma kan? cuap-cuap terus nanti banyak followers, padahal mengumpulkan followers kayak gitu kan nggak gampang Iya. gitu. Nah akhirnya dikembalikan lagi, nak, ketahui apa yang Tuhan berikan sama kamu, ketahui potensimu apa, gali itu. Tapi harus juga dengan bekerja keras Iya. tentunya. Jadi nggak seperti nggak gampang. Kembalikan lagi kepada misalnya cerita Daud itu, supaya dia pegang alih-alih terus langsung kena sama si Goliat sekali itu, tapi kan dia percobaannya udah berkali-kali di padang gurun. Nggak Dia langsung nggak jadi, langsung kan? menggembalakan domba berapa tahun ya kan. Tapi anak-anak sekolah minggu rajin nggak tuh Kak bawa anak-anak Gen Z di sekolah minggu rajin nggak bawa Alkitab Bawa tuh? Alkitab, iya Oh, rajin ya? harus. Rajin mereka termasuk anak yang rajin nggak tuh bawa Alkitab? Kalau di sekolah minggu kami haruskan Oh, bawa harus. Alkitab. Berarti beda ya. Supaya satu gini, kenapa Alkitab? Karena kalau kita dari handphone atau Ada kan iya. bisa bawa Alkitab tapi handphone Iya, dimasukin. karena handphone itu kan kalau notifikasi masuk kan kayak kita ke Diganggu. distract. ke distract, iya Jadi, benar-benar. kita sukanya bawa yang handphone supaya satu anak konsentrasi. Kedua, kalau untuk anak-anak yang baru belajar membaca, mereka membaca gitu kan. Kalau jadi tahu loh ini perjanjian lama mana, perjanjian baru mana. Kalau di Alkitab yang Tinggal cari digital itu ayatnya kan, aja kan? iya tinggal klik. Nah itu kan sebenarnya itu malah kita boleh ngajarin setiap minggu, boleh ada gamesnya siapa yang paling cepet cari Alkitab gitu. Itu kan membuat mereka jadi kayak terampil ya. Oke, baik. Sudah cukup banyak kita bicara Iya, informasi kita tentang Gen Z ini ya. tentang ya kelebihannya tadi ya, terus tadi juga ada ya hal yang kurang baiknya dan tadi sudah Kak Glo kasih tahu bagaimana tips dan trik sebagai khususnya orang tua, dan tadi dari sisi guru sekolah minggu juga disampaikan gitu ya. Dan Kak Yan, kita nggak bisa anti juga karena ada hal positif juga gitu kan. Informasi itu banyak yang boleh mereka dapatkan dengan teknologi ini. Iya gitu. Yang intinya yang pasti mendampingi anak-anak lah, yang penting iya. komunikasi yang deket sama anak-anak. Terus ajak mereka juga ketika mereka jangan anak terlalu didiemin kalau mereka lagi tanpa pengawasan secara apa ya, dibilang ketat, bukan ketat ya, tapi yang terbuka gitu komunikasinya. Jangan kita khawatir anak kita main di luar terus kita merasa aduh di luar ada banyak penculik dan sebagainya macam. Tapi ketika dia main handphone itu juga banyak hal-hal yang lebih Menculik dia lebih parah ya. iya, menculik hatinya, menculik pikirannya kan. benar. Disitulah kita penting komunikasi ketika dia main gadget, apa yang kamu mainin nak gitu ya. Iya, mendampingi Makanya ya Kak Glo ya. jadi dari kecil begitu dia pegang HP pertamanya, apa yang dia lihat kita dampingin gitu. Jangan udahlah ini ada HP-mu terserah kau lah, enggak gitu ya. Gitu ya. Oke. Di bawah 16 tahun kalau boleh sih jangan dikasih dulu. Di bawah pengawasan orang Iya, tua lah di ya. bawah pengawasan orang tua. Terus kalau bisa kalau misalnya kalaupun sampai perlu punya HP, ya HP-nya yang sekedar bisa dihubungin kamu di mana gitu, bukan smartphone ya. Nggak ada dijual lagi Kak Oh Glo. nggak dijual lagi. Jangan yang mahal deh HP-nya. Yang biasa Yang aja biasa menunya. aja. Yang kalau bisa memorinya jangan banyak-banyak. Iya. Oke. Oke, ya sudah Kira-kira banyak ya. Apa tips Kak untuk orang tua, untuk anak-anak generasi kalau Kakak melihat kondisi sekarang, kira-kira apa yang boleh kita beritahukan kepada orang tua yang menjadi pegangan buat orang tua menghadapi anak-anak yang melek teknologi ini, dan bagaimana supaya untuk anak-anaknya juga ini yang menghadapi sekarang ini banyak kasus-kasus pemuda yang gampang sekali yang mengambil jalan pintas gara-gara persoalan. Kira-kira apa Kak? Ya, yang pasti kepada Bapak Inang semua yang punya anak ya dari kecil usia sampai Gen yang di Z. usia Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Ingat selalu mendampingin anak-anak, berikan waktu untuk mereka, sungguh-sungguh hadir bersama mereka. Jadi jangan mamanya ada di sini sibuk sendiri, anaknya sibuk sendiri ya. Jadi anak benar-benar kayak berkembang sendiri ya. Mendampingi betul-betul. Terus tahu kegiatan mereka apa. Terus juga memahami anak, yang tahu hati anak terbuka, komunikasi yang terbuka dengan anak. Jadi kayak apapun anak-anak bisa cerita, dan jangan ngejudge anak, jangan membandingkan anak sehingga anak lari ke gadget atau lari ke tempat yang nggak pas gitu ya. Tapi Kak, waktu kecil kalau memang tadi ya beda generasi tadi itu ya Kak.
kita mah dibandingin justru jadi terpacu gitu ya. Tapi kalau anak sekarang nggak bisa. Tapi sebenarnya kita juga nggak suka loh Kak kalau dibandingin misalnya. Iya ya. Lihat tuh anak si Anu itu. Iya. Iya sih, tapi iya, harus lebih bisa nih gitu. Iya. Kalau aku enggak Kak, itu aja anakmu. Gitu pula ya. Itu aja anakmu gitu. Seperti kita nggak bisa memilih apa istilahnya gini ya, anak kan nggak bisa memilih orang tua. Siapa ya. orang tuanya, Jadi kan iya. kalau misalnya dibilangin papa juga nggak kayak papanya dia gitu kan, nggak enak juga ya gitu. Makanya ya yang pasti hidup dengan takut akan Tuhan, minta pada Tuhan hikmat karena Menjadi orang tua yang betul-betul baik, menjadi ya. orang tua itu kan proses belajar ya. Orang tua nggak ada rumusnya, nggak Iya. ada. Terus belajar ya Kak ya. Iya, terus belajar. Resepnya kan nggak ada. Resepnya belajar terus dan bergantung sama Tuhan Oke. untuk bisa memahami harus gimana saya ini. Ke anaknya Kak. Kalau kepada anak-anak ya, untuk anak-anak Gen Z yang sekarang sudah mulai masuk dunia kerja, ingat serahkan semua cita-cita kepada Tuhan gitu ya, dan gali potensi dan berani mencoba. Oh, berani Dan tidak putus asa gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin kegagalan yang pertama itu kesuksesan yang berikutnya. Amin. Jangan merasa gagal terus habis Kesuksesan yang dunia tertunda ya. gitu, duniaku runtuh enggak. Tapi Jangan cengeng gitu ya Kak ya. bahkan kita perlu bertanya sama Tuhan seperti Gideon bertanya ya. Iya. Mungkin ini gimana Tuhan gitu. Perlu minta tanda, oke gimana lah kita gumuli gitu. Jadi kita kembalikan kepada anak-anak pemuda kita, nama poso kita untuk juga punya wadah sharing, kalau perlu punya mentor rohani Iya. gitu ya, membentuk kelompok-kelompok kecil rohani, yang kelompok kecil. saling berdoa untuk saling mendukung Kelompok gitu. tumbuh bersama gitu ya, ya. Kak, ya. Kelompok tumbuh bersama nggak cuma ibadah bersama Iya, gitu, tapi sharing, sharing, ada tempat mereka, wadah mereka betul. untuk Kalau nggak bisa berbagi. curhat sama orang tua kan ada kakak pembina misalnya, ada kakak pendeta, ada abang pendeta yang bisa membuka komunikasi gitu. Dunia nggak hanya selebar ini ya. Dunia itu luas gitu. Oke Kak, sudah Oke, panjang baik. cerita sebenarnya. Iya, panjang cerita. Jadi memang anak-anak untuk adik-adik kami, mungkin adik-adik gitu ya. Untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang dalam usia tadi generasi Z itu, firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 1 ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lalu dikatakan dalam Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Maksudnya apa? Bahwa ternyata setiap kita ini adalah satu tubuh dalam Kristus, ya. Kita perlu untuk mempergunakan, ya tadi mau generasi apapun sih sebenarnya, tapi karena topiknya saat ini Gen Z gitu ya Kak ya, menyadari bahwa ya kita ini tubuhnya Allah gitu ya. Jadi ya pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin tadi kita bicara ya, ya mereka mungkin melek teknologi, itu ada positif dan negatifnya gitu ya. Tapi segala sesuatu itu boleh ya kamu jadi teranglah di situ kan gitu ya, karena mengingat bahwa kita ini adalah tubuh kita ini, hidup kita ini adalah milik Allah, maka kita harus juga mempersembahkannya untuk Tuhan. Amin. Gitu kan gitu ya Bang ya. Amin, amin, Benar nggak amin. Bang? Oke, baik, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 saya bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya memang ada begitu banyak tadi katanya melek teknologi lah, itulah tadi intinya ya memang. Dan mereka itu anak-anak Gen Z itu bisa melakukan banyak kegiatan dalam waktu bersamaan kan gitu, itu Ya, positif. multitasking Kak ya, multitasking Iya, ya. ya bisa positif tapi juga bisa juga negatif kalau kita ya tidak memanage-nya dengan baik kan begitu ya Kak ya. Jadi segala sesuatu yang kita tahu baik ya teruslah kembangkan itu ya untuk adik-adik kami, anak-anak kami semua ya. Yang tidak baik, pergaulan yang buruk ya tinggalkan gitu. Dalam arti ya kita harus bisa juga membatasi diri. Ketika penggunaan gadget nih semua ada di sini. Ini yang baik di sini, yang buruk juga ada di sini gitu ya. Ketika tahu itu buruk ya kendalikanlah itu. Ya, Karena
belum ranahnya di Iya. situ ya kan gitu ya Kak. Ada Oke. satu tambahan sih Oke, Kak, boleh ayat silakan 1 ya kakakku. Kak. Amsal 27 ayat 17. Jadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, Jadi iya, wow. kita ini kan seperti harus diasah terus ya Kak. Bener Kak. Baik potensi kita, baik karakter kita, baik sisi iman kita yang bertumbuh. Iya. Nah, carilah pergaulan yang baik seperti kata Kak Iya. Pendeta ya, bahwa pergaulan yang baik, yang tepat, pengetahuan yang tepat, karena semakin hari kita harus ditajamkan terus Iya gitu. harus. Iya. Itu Kak. Betul. Oke, baiklah untuk sobat-sobat Masapot, terkhusus untuk anak-anak kami, adik-adik kami generasi Z yang menonton tayangan ini, ya like, comment, share. Semoga lewat tayangan ini akan semakin menguatkan adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, untuk semakin melihat ya ternyata aku ini berharga kan gitu ya. Burung pipit yang kecil tadi saja dikasih Tuhan. Apalagi kita manusia ciptaan yang sangat dikasih Tuhan. Ada begitu banyak kelebihan dan kekurangan dan semua manusia punya itu. Nah, Gen Z yang katanya generasi melempem, jangan percaya itu. Justru tunjukkan dengan potensi kalian dan tetap ingat bahwa kita bisa menjadi terang ketika kita mau berdoa dan baca Alkitab kan gitu ya Kak, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, dan kalau ada sesuatu hal yang adik-adik ini punya masalah, bisa komunikasikan dengan orang yang tepat. Iya, komunikasikan orang yang tepat. Iya, Mungkin boleh. kalau di akhir tayangan ada yang mau curhat sama Kak Glory juga boleh. Iya, nanti ada Luar kontaknya biasa, Kak Kak Glory. Glory. Ada kontaknya Bang Pendeta Barus atau Kak Yeni. Kak Yeni. Cicit. Makasih banyak nih, Kak Glory. baiklah. Sama-sama. Terima kasih Bang Kak Pendeta Glo, sama Kak Bang Yeni. Barus, iya sudah meluangkan waktu untuk kita boleh bersama-sama sharing. Semoga tayangan ini boleh menjadi berkat untuk Amin. kita, Amin. untuk anak-anak kita dan semua untuk teman-teman Masapot dimanapun berada. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh sharing tentang anak-anak yang boleh ada dari generasi Z. Biarlah kiranya apa yang boleh kami sharingkan menjadi berkat bagi setiap kami, baik untuk orang tua, gereja, dan terkhusus untuk anak-anak yang ada di generasi Z ini. Tuhan boleh mampukan mereka untuk terus menjadi terang, dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap kuat imannya, terkhusus anak-anak Tuhan boleh menyatakan kasih Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Kak Glo yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan juga boleh memberkati kehidupannya dan pelayanannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.